Kali ini saya akan membuat sebuah konten yang sangat berbeda, yaitu cara mendeteksi seseorang apakah orang itu sedang ngebohongin kamu atau enggak. Jadi dari video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian 5 cara agar tahu kalau kamu itu sedang dibohongi. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Wah, saya mau disclaimer dulu ya di video kali ini. Jadi dengarkan baik-baik. Video kali ini saya buat bukan 100% benar. Artinya apa? Ini sangat relatif karena setiap manusia itu berbeda-beda. Setiap manusia itu dipengaruhi oleh sosial, kultur, budaya, penentuan kalimat. Tetapi sekali lagi, saya berani confirm bahwa video ini tingkat akurasi kebenarannya hingga 70% lebih. Saya nggak berani klaim 90% atau 99% karena sekali lagi ini dinamis, ini masalah manusia. Tetapi tingkat akurasinya 70% hampir pasti benar. Nah, oleh sebab itu saya mau disclaimer dulu karena video ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri maupun berdasarkan penelitian-penelitian yang menyangkut tentang seseorang itu bisa dideteksi. A lie detector. A lie detector? Lie detector. Apakah seseorang itu seorang yang lagi berbohong atau enggak? Cuman dari beberapa bahasa tubuh atau dari beberapa pertanyaan yang Anda ajukan. Jadi kita itu bisa mengajukan pertanyaan simpel. Kalau kita mau ngetes seseorang itu berbohong atau enggak, kita bisa cek itu dari calon karyawan atau pasangan kita atau anak-anak kita. Dari situ jawabannya itu kelihatan banget kalau dia itu dari gerak-gerik tubuh. Nah, video kali ini saya buat itu kita menganalisa dari bahasa tubuh. Kita melihat dari gerak-gerik mata, gerak-gerik tangan, intonasi suara, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apakah orang ini lagi berbohong atau tidak. Sekali lagi saya udah ngomong disclaimer di awal ya, tingkat akurasinya 70%. Jadi Anda jangan berkata bahwa ini pasti fix 100%, orang ini langsung ngambil kesimpulan orang ini berbohong, nggak boleh begitu. Tapi ini cuman bisa menentukan indikasi apakah orang ini berbohong atau tidak. Nah, yang pertama Anda bisa tanya simpel seperti kamu tinggal di mana, kamu tadi habis pulang dari mana, kamu tadi habis makan sama siapa. Nah, simpel-simpel seperti itu. Nah, di situ kamu bisa langsung mengetahui segala sesuatunya. Nah, yang pertama saya juga based on buku ini. Jadi buku ini saya mengajarkan tentang mindset ya, buku Success Before 30. Di buku ini saya akan mengajarkan tentang nomor 1 itu mindset. Nah, mindset itu salah satunya adalah apa beda mindset dan mental orang sukses dan mengapa banyak orang belum kaya. Di situ di halaman 23 dan 35 ini sangat menentukan apakah seseorang itu calon dia itu bisa sukses atau enggak. Anda juga bisa tanya dari pertanyaan ini. Dari kualitas jawabannya kita bisa tahu apakah orang ini jawabannya jujur, apakah ini orang ini jawabannya tulus dari hati atau orang ini jawabannya dibuat-buat. Oke? Dari sini kita bisa langsung ketahuan. Nah, yang pertama ya, cara yang pertama adalah gerakan tangan. Bisanya kalau misalkan Anda gerakan tangan itu memperkuat apa yang kita sampaikan. Tapi berbohong itu cenderung untuk selama gerakan tangan tersebut memperkuat agar rekan bicaranya percaya padanya. Dalam penelitian dilakukan oleh University of Michigan di tahun 2015 kepada 120 orang yang terlibat masalah hukum. Mereka yang banyak menggerakkan kedua tangannya saat berbicara terdeteksi 40% itu berbohong. Sekali lagi 40% berbohong dan hanya 25% yang jujur. Wow. Jadi kan ketahuan banget tuh dari sini bahwa seseorang yang gerakan tangannya itu langsung misalkan begini. Contoh saya kasih contoh ya. Jadi contoh ketika kita nanya sesuatu, kamu tadi habis jam 7 malam habis dari mana? Dia tangannya kalau udah begini ya, contoh tangannya udah begini atau menyimpan tangannya di bawah meja. Kemudian dia juga tiba-tiba melipatkan tangan dan dia tidak jawab spontan. Itu cenderung jawabannya dia itu sedang memproteksi diri. Dia itu sedang melindungi diri. Ini bahasa tubuh. Kalau seperti ini dia tidak mau terbuka dengan apa yang kamu sampaikan. Dia cenderung mencari dalih atau dia cenderung mencari proteksi diri untuk tidak menjawab Anda yang sejujur-jujurnya. Loh, terus jawaban yang jujur itu gimana? Tadi malam jam 7 gimana? Tanpa dia harus menggerakkan tangan. Saya tadi malam habis dari Indomaret contohnya. Saya pergi sama paman saya mencari minuman. Jawabannya langsung spontan tanpa harus ada delay answer, ada jawaban yang menunda. Nah, ini pengalaman saya. So, oleh sebab itu orang yang cenderung tidak memberikan jawaban yang spontan, biasanya jawabannya tidak tulus. Sekali lagi ini disclaimer, tidak semestinya benar. Kadang-kadang dia belum terlalu percaya dengan jawabannya tidak langsung spontan. Itu yang paling gampang kelihatan yaitu gerakan tangan. Kalau jawabannya tidak langsung spontan, bisa jadi dia lagi menyiapkan strategi jawaban
Yang sebetulnya kalau jawaban spontan langsung apa adanya. Beda kalau orang lagi dihipnosis ya. Kalau dia di hipnoterapi kan jawabannya dia langsung spontan. Itu jawaban dia tanpa ada halangan. Tapi kalau dia jawabannya masih jam 7 malam tadi saya habis dari mana ya. Nah tangan dia begini. Ini kelihatan kalau dia sedang menyiapkan sebuah jawaban yang menurut dia tidak apa adanya. Ya tadi malam sih kalau nggak salah. Nah seperti gitu. Mungkin bisa jadi dia pelupa. Tetapi kelihatan kan kalau orang itu tidak yakin dengan jawabannya. Itu kelihatan banget. Nah itu ciri-ciri orang yang berbohong. Oke, yang pertama itu gerakan tangan. Nah yang kedua, yaitu dia suka menggaruk. Nah menggaruk itu pertanda ragu-ragu atau pertanda cemas. Biasa garuk di mana? Garuk di sini. Garuk di kepala. Kelihatan kan? Contoh, orang itu kalau gugup, cemas, dia tuh kelihatan dikit-dikit garuk. Padahal nggak ada yang gatal. Tapi itu ciri-ciri bahasa tubuh seseorang yang sedang tidak pede atau tidak yakin dengan jawabannya secara spontan. Kita bisa lihat dari sini ada namanya autonomic nervous system yang bertugas mengatur fungsi tubuh. Masih ingat kan di awal tadi saya bilang bahwa manusia itu punya default system tentang kejujuran. Kalau seseorang itu berbohong secara alami, mereka akan nervous, mereka itu akan gugup. Karena ini kondisi di luar kendali sistem. Maka tubuh akan melindungi diri sendiri dengan rasa gatal dan tidak nyaman di bagian tubuh tertentu. Jadi mereka akan terlihat gelisah. Analoginya seperti ketika agak berdebu nggak pakai masker, maka Anda itu ketika ada debu masuk, Anda langsung akan bersin. Aciu, seperti itu. Itu sistem tubuh sedang melindungi dirinya sendiri. Seseorang juga akan berbohong menunjukkan sikap insecure karena mereka itu akan mainin rambut, kuku mereka, atau area wajah mereka, atau area tubuh lain ketika bikin mereka supaya tampak percaya diri. Padahal sebetulnya itu bukan jawaban spontan oleh mereka. Sebagai contoh, saya lihat tadi malam, kamu itu jam 9 malam, kamu lagi pergi sama seseorang ya. Nah kalau dia tidak mau ngaku, ketahuan kan? Oh enggak lah, saya tadi malam di rumah kok, cuman lagi nonton YouTube, saya nggak kemana-mana. Padahal dia berbohong, padahal Anda sedang pegang. Nah itu jawaban seperti gitu. Dari sini ketahuan banget, dari pertanyaan simple, dan dia mulai garuk-garuk, dan dia mulai merasa jawabannya itu tidak lantang, tidak itu ketahuan kalau dia sedang berbohong. Oke, itu teknik yang kedua. Ketiga, kontak mata atau eye contact. Pernah nggak bahwa istilah kebohongan itu addicting? Atau kebohongan itu kebohongan terstruktur atau kebohongan itu mencandu? Yes, orang yang suka berbohong dia cenderung akan berbohong berikutnya. Apalagi dia terlatih untuk terus berbohong. Nah ini celaka ini. Apalagi karakter dia memang seorang pembohong. Orang yang sekalinya berbohong akan terus cari cara untuk nutupin kebohongannya. Apalagi dia sukses dalam berbohong. Coba ingat kembali database awal kita tadi saat mereka jujur. Kemana arah pandangan mereka? Saat jujur pandangan mereka ke kanan atas. Sekarang kita tanya pertanyaan lebih dalam. Pandangan mereka berubah ke arah lain gak? They may lying guys kalau kanan atas. Jadi kanan atas itu cenderung seperti itu. Arah pandangan mereka berubah ke satu cara lain. Jadi mereka tuh matanya tuh seperti gak stabil. Lagi begini terus. Beberapa arah. Karena orang yang berbohong akan mencari cerita lain untuk menutupi kebohongan berikutnya. Satu hal unik dalam penelitian dari University of Michigan tahun 2015, 70% orang yang berbohong secara otomatis menatap orang yang dibohongi saat mereka menerima pertanyaan tertentu. Wow. Jadi dia arah pandangan berubah. Nah, kalau Anda mau tahu lebih jelas, ada satu film tentang intelijen. Judul filmnya bernama Lie to Me. Saya rekomendasikan Anda nonton film itu karena saya juga belajar eye contact itu dari film Lie to Me. Dari situ kanan atas itu apa, kiri atas itu artinya apa. Dari situ kita bisa tahu apakah orang ini benar-benar berbohong atau jujur atau tidak. Ketahuan, mata dia tidak stabil, cenderung dia seperti ini terus. Oke? Jadi filmnya Lie to Me. Yang keempat, yaitu suara. Kamu pernah nggak lihat seseorang cenderung berbohong itu cenderung lebih banyak ngomong? Refleks, mereka nggak sadar, mereka akan ngomong terus nggak mau berhenti. Ketika seseorang berbohong, inner body mereka tuh otomatis kalah sign, I don't want to do it. Tapi akal sadar mereka pasti nolak karena jaga image. Sehingga mereka mau terlihat pintar, mereka mau terlihat keren, mereka mau terlihat hebat, mereka mau terlihat bagus. Padahal sebetulnya mereka sedang menutupi kebohongannya. Mereka berharap dengan nada suara tinggi rekan bicarakan dan yakin kalau mereka itu jujur. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka berusaha meyakinkan orang lain mereka jujur. Semakin orang lain curiga kok bisa begitu ya. Jadi ketika seseorang itu dengan nada yang keras, padahal intonasi suara, padahal mereka itu sedang menceritakan sesuatu yang sebetulnya mereka itu nggak punya. Ya, dari sini itu sebetulnya Anda harus hati-hati. Kami ketika seseorang cenderung diam dan sebagainya, itu juga bisa jadi dia lagi berbohong atau sedang menyiapkan strategi untuk berbohong berikutnya, atau kecenderungannya dia itu sedang malas bicara sama kamu.
Sehingga di konten yang keempat ini, suara itu kecenderungannya untuk orang yang memang suka berbohong, dia akan menciptakan kebohongan berikutnya dengan cara seperti itu. Yang kelima adalah pernyataan kejujuran. Nah, ini hati-hati. Orang yang suka, aku ini jujur loh ya ngomong sama kamu ya. Aku ini sepenuhnya jujur. Kalau orang ngomong jujur, itu nggak perlu dia ulang-ulang. Kalau seseorang dalam satu pembicaraan bisa ngomong jujur lebih dari 100 kali, itu menunjukkan bahwa dia sedang tidak jujur. Titik. Itu catat baik-baik. Kalau dia ngomong sejujurnya ya, kalau dia ngomong sejujurnya, dia tuh ngomong lebih dari 50 kali. Dia berusaha meyakinkan kamu bahwa dia itu berusaha jujur. Itu dia sudah menggunakan kata jujur atau sejujur. Dia udah menyalahgunakan kata jujur. Ya seperti misalnya sebagai contoh, maaf ya. Ini sebagai satu contoh. Ini saya bukan mau menyinggung teman-teman yang muslim. Tapi seringkali teman-teman orang-orang Indonesia, terutama yang sahabat-sahabat yang muslim, mereka ditanya seperti ini. Besok kamu pasti datang jam 9 ya. Contohnya begitu. Nah mereka kalau jawabannya tidak yakin, mereka selalu akan menjawab, insya Allah saya akan datang jam 9. Bapak Ibu, guys, saya mau beritahu satu hal. Insya Allah itu Anda tahu nggak sih artinya itu apa? Dengan seizin Tuhan. Itu artinya apa? Anda menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa untuk merestui dan meridhoi apa yang sedang kamu lakukan. Tapi orang Indonesia, anak-anak muda terutama, mereka menggunakan insya Allah itu sebagai kata untuk tidak hadir. Artinya apa? Kalau dia mau ngomong, saya besok nggak bisa hadir Pak. Mendingan Anda ngomong seperti itu. Tapi sebagai kata menolak secara halus, insya Allah Pak saya besok hadir dari 9. Itu hampir 80-90% tidak hadir. Ayo tolong jawab kata-kata di bawah. Allah. Sekali lagi Anda menyalahgunakan kata insya Allah itu. Nah itu menurut saya nggak boleh. Itu dosa menurut saya. Nah harusnya Anda itu tidak boleh menggunakan kata insya Allah. Lebih baik Anda ngomong, besok bisa hadir nggak? Tidak bisa Pak. Tapi saya ada kemungkinan bisa hadir. Jadi saya usahakan Pak, masih 50-50. Itu lebih baik. Anda nggak usah pakai kata insya Allah. Jadi lebih baik daripada Anda ngomong insya Allah dan Anda tidak hadir, itu dosanya double. Yang pertama, menggunakan seizin nama Tuhan Anda tidak hadir. Yang kedua, Anda menggunakan dalih itu untuk Anda tidak hadir, supaya tidak melukai perasaan teman. Itu salah. Lebih baik Anda ngomong tidak bisa hadir atau tidak. Ayo, betul nggak kata-kata saya? Coba tulis di kolom komen. Oleh sebab itu, saya hari ini mau tegaskan, seringkali penekanan kata-kata jujur ini disalahgunakan. Izinin aku bicara yang sebenarnya. Biarkan aku nggak. Itu dia cenderung dia pasti berbohong. Oleh sebab itu realize kita betul rekan berbicara kita yang seperti awal, saya sudah disclaimer di awal bahwa ini tingkat akurasinya lebih dari 70%. Ada sih orang yang ngomong jujur saya sejujurnya, orang itu ngomong jujur ada. Tapi kalau dia cenderung menggunakan kata itu berulang-ulang, bisa jadi orang itu kekurangan kosakata, ya toh, atau dia sudah sering kali berbohong dan dia menggunakan jurus jitu itu untuk berbohong kepada orang lain. Jadi dari 5 hal tadi, uji ke pasangan kalian, uji ke rekan kerja kalian, uji ke partner kerja kalian, share di kolom komen respon apa yang kalian terima. Oke, saya ingin dengarkan pendapat kalian, semoga ini juga bermanfaat. Sukses untuk Anda and always salam hebat luar biasa.